Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Musta'in Ibror. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu investasi, kemudian jenis-jenis investasinya. Mungkin teman-teman banyak yang mengenal apa itu investasi dan apa saja di dalamnya. Namun untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas. Oke, kita mulai ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya mengambil judul investasi, penilaian saham dan obligasi, dan mata kuliah manajemen investasi dan praktek portofolio dengan dosen pengampu Muhammad Wahyu Widodo MM. Kita masuk ke pembahasan yang pertama. Investasi. Apa sih investasi? Investasi adalah penanaman modal untuk salah satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan memiliki jangka waktu yang panjang dengan harapan mendapatkan laba di masa yang akan datang. Keputusan penanaman modal tersebut dapat dilakukan oleh individu atau suatu entitas yang mempunyai kelebihan dana. Ada banyak jenis investasi yang beredar di masa ini. Yang pertama, kekayaan real, investasi pada aset nampak atau nyata, misalnya tanah, gedung, dan bangunan. Yang kedua, kekayaan pribadi yang tampak, investasi pada benda pribadi, misalnya emas, berlian, dan barang antik. Yang ketiga, keuangan, investasi surat berharga seperti deposito, saham, dan obligasi. Yang keempat, komoditas, investasi komoditas pada barang seperti kopi dan kelapa sawit. Yang selanjutnya, ada cara berinvestasi keuangan. Yang pertama, menentukan jangka waktu. Kita harus memilih investasi jangka pendek, menengah, atau jangka panjang. Kemudian yang kedua, menentukan instrumen investasi. Kita harus memilih reksadana, saham, investasi, bank, maupun lainnya. Yang ketiga, ada cara buka rekening investasi, KTP, NPWP, nomor rekening, serta pengisian formulir initial investment. Yang keempat, ada verifikasi investasi, cara investasi uang dengan pembagian modal yang dimiliki ke dalam beberapa macam aset. Selanjutnya yang kelima, mulai dari modal kecil dan lakukan dengan konsisten. Pastikan Anda juga berinvestasi dengan aman pada perusahaan yang sudah terpercaya. Selanjutnya yang kedua, kita membahas saham. Saham atau bahasa Inggrisnya stok merupakan suatu tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki hak atas pendapatan perusahaan, hak atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Keuntungan dan risiko saham. Keuntungan untuk berinvestasi saham, yang pertama, dividen, yaitu keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Yang kedua, capital gain, yaitu selisih antara harga beli dan harga jual. Untuk risiko, yang pertama, capital loss, yaitu suatu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli.
Yang kedua, resiko likuidasi, yaitu risiko ketika perusahaan mengalami bangkrut atau pailit. Tentunya dalam hal pembahasan saham tidak lepas dari pasar modal. Pasar modal secara umum dapat diartikan sebagai pasar yang diperjualbelikan produk berupa dana yang bersifat abstrak. Bursa efek adalah suatu sistem yang terorganisir dengan mekanisme resmi untuk mempertemukan penjual dan pembeli sekuritas secara langsung atau melalui wakil-wakilnya. Pasar modal bertujuan untuk menjembatani aliran dana dari pihak yang memiliki dana atau investor dengan pihak yang memerlukan dana atau perusahaan. Cakupan tujuan dan misi yang diemban pasar modal Indonesia bersifat lebih luas sesuai dengan idealisme bangsa Indonesia yang berusaha untuk menjalankan perekonomian yang berasaskan kekeluargaan. Selanjutnya kita harus mengetahui analisis apa saja yang harus kita pertimbangkan. Di sini ada dua analisis teknikal dan fundamental. Untuk penjelasannya, analisis teknikal, analisis yang berdasarkan pada data mengenai harga historis yang terjadi pada pasar saham. Prediksi untuk membeli atau menjual saham dilakukan dengan melihat grafik historis pergerakan saham, biasanya digunakan pada investasi jangka pendek. Yang kedua, analisis fundamental, analisis yang didasarkan dengan kondisi suatu perusahaan, kondisi ekonomi dan industri terkait, menggunakan indikator-indikator perusahaan yang tertera melalui laporan keuangan perusahaan seperti price to earning ratio atau PER, return to equity atau ROE, dan lainnya. Biasanya digunakan pada investasi jangka pendek dan lain-lainnya biasanya digunakan pada investasi jangka pendek. Kemudian kita masuk ke analisis harga saham. Analisis harga saham adalah analisis yang bertujuan untuk menentukan apakah harga saham tersebut sudah terlalu mahal ataukah masih layak untuk diinvestasikan. Terdapat dua rasio harga saham atau price to earning ratio dan PBV, price to book value. Untuk rumusnya, PER sama dengan harga saham per lembar atau EPS. EPS sama dengan laba bersih atau jumlah saham beredar. PBV sama dengan harga per lembar saham atau nilai buku per lembar. Nilai buku per lembar sama dengan total ekuitas atau jumlah saham beredar. Yang terakhir mengenai obligasi. Obligasi atau bahasa Inggrisnya bond adalah suatu surat pengakuan atau suatu pernyataan utang dikeluarkan oleh suatu pemerintah negara atau perusahaan sebagai pihak yang memiliki utang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemegang obligasi yang dilengkapi dengan janji untuk membayar utang dan bunganya sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Jenis-jenis obligasi. Yang pertama, berdasarkan nominal ada dua, konvensional dan retail. Berdasarkan penerbitnya ada tiga, corporate atau perusahaan, government atau pemerintah, dan
municipal bond atau pemerintah daerah. Berdasarkan pembayaran bunga, zero kupon, obligasi kupon tetap dan melayang. Berdasarkan imbal hasil, ada dua, konvensional dan syariah. Strategi yang dapat dilakukan untuk berinvestasi obligasi. Strategi yang pertama, pengelolaan pasif. A. Beli dan simpan. B. Mengikuti indeks pasar. Yang kedua, strategi pengelolaan aktif. A. Mengestimasi perubahan tingkat bunga. B. Mengidentifikasi adanya kesalahan harga pada suatu obligasi. Strategi yang ketiga, imunisasi. A. Resiko default dan call. B. Pergeseran tidak paralel berganda di kurva yield yang tidak horizontal. C. Penyeimbangan ulang, yaitu dengan menjual sebagian sekuritas dan menggantinya dengan sekuritas lain.